Oke, selamat malam. Nama saya Fabian Safrudias Pranoto dari kelompok 48, yaitu kelompok 234 bot, ditemani dengan dua teman saya, yaitu Arsa dari Skintara dengan NIM 1519037 dan Dwi Aditya Hanif Raharjanto dengan NIM 1351946. Nah, untuk tugas besar 3 strategi algoritma, kelompok kami disuruh membuat sebuah chatbot yang akan menyimpan daftar task, daftar tugas, dan mengakses deadline-deadline di tugas tersebut. Nah, untuk aplikasi yang kita buat, kami memakai regex dan untuk algoritma string matching memakai algoritma KMP. Nah, kalau bisa dilihat, ini kami memakai bahasa PHP dengan framework Laravel. Nah, di controller kita memakai task controller. Nah, jadi boleh pindah ke welcome.php dulu nggak? Ya, ke bawah, coba ke bawah. Nah, untuk kerjaan kami itu yang itu bawah lagi, form. Nah, untuk cara kerja aplikasi kami, kita akan memasukkan CSRF, kita akan memasukkan value kata kunci yang dikirim lewat chat. Nah, chat ini akan melakukan post request ke task controller. Nah, boleh dipindah ke task controllernya nggak? Oke. Nah, task controller akan masuk ke function di set task, yaitu yang menerima sebuah parameter request yang telah dikirim oleh form itu. Nah, untuk fungsi ini akan memakai regex dan string matching untuk menentukan aksi yang tepat untuk dilakukan oleh aplikasi kami. Jadi dapat dilihat di atas itu ada beberapa pattern regex, yaitu kode matkul pattern, yaitu pattern untuk kode matkul, pattern jenis tugas, pattern tanggal dengan format tahun, bulan, dan hari, topik pattern, yaitu mendapatkan topik dari sebuah tugas yang kita masukkan, dan task ID pattern, yaitu mendapatkan ID task. Oke. Jadi yang pertama, jika break match, jika pada suatu file yang kita masukkan ke form itu memiliki sebuah kode matkul, jenis tugas, dan sebuah tanggal, maka kita akan memasukkan itu sebagai sebuah tugas dengan format format tanggal, matkul, jenis matkul, dan topik. Nah, setelah selesai dimasukkan ke dalam database, kita akan mengembalikan respons dalam bentuk JSON yang akan diolah di front end. Untuk selanjutnya, untuk pembaharuan task, itu apabila kita menemukan string matching diundur atau dimajukan dan memiliki match dari task ID dan tanggal, maka dapat melakukan update database berdasarkan task ID. Untuk delete task sama saja, tapi kita mendapatkan selesai, kata kuncinya adalah selesai. Jadi apabila kita memasukkan value yang memiliki selesai dan regexnya match dengan sebuah task ID, maka kita dapat menyelesaikan sebuah task dan menghapusnya dari sebuah database. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan Hanif, mungkin lebih jelaskan tentang KMP Search seperti apa. Gitu. Oke, bentar. Nah ini ya. Jadi buat KMP Search itu sendiri kan string matching yang mau nyari polanya tuh dari teks dari kiri ke kanan gitu. Memang terkesan mirip kayak brute force, tapi sebenarnya itu lebih mampus daripada brute force. Jadi di fungsi sini kan fungsi KMP itu kan ada fungsi bantuan gitu ya, compute LPS array. Nah, fungsi bantuan ini tuh sebenarnya tuh buat ngeproses suatu pola. Kita tuh mau nyari prefix dari suatu pola yang sesuai dengan pola itu sendiri.
Mungkin itu sih penjelasan buat KMP string matching. Terus mungkin kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Tadi Deadline. habis delete test, kita perhitungan deadline. Nah, jadi kan buat fitur deadline itu sendiri kan dibagi jadi banyak fitur lagi ya. Fitur yang berdasarkan waktu, terus berdasarkan jenis tugas. Ya, di sini intinya tuh buat perhitungan deadline, kita mau nyari kata deadline. Jadi kita string matching deadline. Kalau misal ternyata dari inputan ketemu string matching deadline, kita bikin kondisional-kondisional yang lain. Seperti misalnya yang sejauh ini. Jadi kalau menemukan kata sejauh, chatbot tuh bakal menampilkan menampilkan seluruh deadline yang ada di database. Nah, terus kalau misal ketemu kata-kata antara ada tanggal nanti, itu berarti dia akan menampilkan deadline apa aja yang ada pada tanggal mulai sampai tanggal akhir. Terus kalau misal mau dispesifikan jenis tugasnya, ini ada kondisional kalau misal terdapat value regresi regresi expression gitu. Iya. Yang jenis tugasnya. Terus mungkin lanjut yang depan, lanjut Sa. Ya, jadi yang berikutnya itu ada yang beberapa minggu ke depan sama beberapa hari ke depan. Nah, pertama kita kelompokkan dulu nih. Kalau misalnya ada kata depan. Nah, setelah itu kita bedain ada yang ada kata minggu atau kata hari gitu. Nah, lalu jadi intinya yang minggu itu dia mencari deadline dari hari ini sampai beberapa minggu kemudian tergantung masukan user. Sama juga yang untuk beberapa hari ke depannya. Lalu ada yang hari ini. Yang hari ini juga dia itu menampilkan deadline untuk yang hari ini saja. Tapi di sini kita juga memanfaatkan fungsi yang kita buat yang between dates ini, biar reuse saja gitu konsepnya. Tapi between-nya itu dengan masukkan sama-sama current date-nya. Jadi sama aja kayak yang sama dengan hari ini gitu tanggalnya. Itu sih. Lalu ada yang kapan. Kalau yang kapan ini jadi dia menampilkan deadline tergantung masukan user gitu. Jadi misal kapan deadline kode matkul sama jenis kode matkulnya, matkul sama jenisnya. Jadi misal kayak kapan deadline IF 2210 tugas gitu. Jadi ntar dia chatbot bakal ngirim list deadline tugas dari IF 2211. Terus mungkin ke fitur yang terakhir. Ini bentar, mau nambahin dulu. Jadi ini yang fungsi ini semua tadi itu dia nge-return JSON dalam bentuk array ya, kayak array gitu. Terus nanti diolah lagi sama front end buat ditampilin lagi. Benar-benar. Terus mungkin ke fitur terakhir yaitu fitur help comment. Jadi kalau misal si inputan tuh ada kata-kata help, ntar si chatbot bakal ngirim fitur-fitur apa aja yang bisa dilakukan sama chatbot, terus sama kata penting apa aja yang bisa nge-trigger suatu chatbot tuh melaksanakan suatu fitur. Terus sama komen tidak tahu. Kalau misal kayak ada chat ngasal dari user, chatbot bakal bilang maaf komen tidak diketahui. Mantap. Terus mungkin didemoin buka webnya aja. Oh, boleh.
Tadi web deploy-nya mana? Itu tuh di chat. Ya, kita mengerjakan bonus untuk deployment juga bisa diakses di link yang tampak ya. Jadi kalau misal pertama mau masuk ke home-nya itu kita harus login atau register dulu. Misalnya ini daftar dulu. Maksudnya salah. Oke, udah. Tahu? Ini mau apa dulu nih? Mungkin Mungkin kristal nambah. dulu ya. Help dulu. Nah, muncul menambahkan tugas baru, melihat daftar, menghapus, bla bla bla. Ini ada yang mau Coba request. nambah gitu. Post. April. Oke. 28 April. IF 2210. String matching 2020. 28 April ya. Iya, 28. Dan ya akan dapat balasan tes tas telah dimasukkan. Terus mungkin bisa ditampilin gitu deadline-nya apa aja gitu. Ya, buat Deadline sejauh ini. deadline Masuknya. ini ada apa aja. Mantap. Ya, kayak gitu. Mantap. Terus buat nambahin aja. Jadi ini kayak tiap user itu punya ID. data, iya punya data tugasnya masing-masing. Jadi nggak mungkin antara dua user bisa punya satu-satu lah. Itu sih. Ini ada yang mau request mau masukin apa lagi? Udah sih paling itu aja sih yang diselesaikan aja nih. Yang diselesaikan. Biar ngecek kalau dihapus. Selesai. Ini sih, benar gini nggak sih? Tas 1 nggak sih? Iya. Waduh, kelasnya. Terus coba kita lihat. Ya, daftar detailnya sudah kosong. Tepuk tangan. Silakan. Oke. Yaudah, mungkin sekian dari kelompok 234 bot. Kelompok 234 bot. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam. Mantap. Mantap, terima kasih.